Halo para pendengar mantra dunia di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di Mantra Dunia. Kali ini kita punya sesuatu yang sangat spesial. Siapkan dirimu untuk mengikuti petualangan paling ekstrim dan mendebarkan yang pernah ada. Dari mendaki puncak tertinggi dunia hingga menyelam ke titik terdalam di lautan, kita akan mengeksplorasi 7 ekspedisi yang menantang batas kemampuan manusia. Jadi, ambil minuman hangatmu, duduk santai dan siap-siap untuk terinspirasi oleh kisah-kisah nyata yang luar biasa ini. Yuk kita mulai perjalanan serunya. Yang pertama, pendakian Gunung Everest. Gunung Everest dengan ketinggiannya yang mencapai 8.848 meter telah menjadi impian bagi banyak pendaki sejak pertama kali diukur sebagai puncak tertinggi di dunia. Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, seorang Sherpa Nepal, tertarik oleh tantangan fisik dan mental yang luar biasa, serta kesempatan untuk membuat sejarah sebagai orang pertama yang mencapai puncak. Dengan semangat tinggi dan persiapan matang, mereka bergabung dengan tim ekspedisi Inggris yang dipimpin oleh John Hunt. Pendakian dimulai dari base camp di ketinggian sekitar 5.300 meter, di mana mereka melakukan aklimatisasi dan persiapan terakhir. Perjalanan menuju camp 1 melalui Khumbu Ice Fall yang penuh dengan celah dalam dan bergerak dinamis menjadi ujian pertama keberanian dan ketangkasan mereka. Rute menuju camp 2 dan 3 melalui Western Khumbu dan Lhotse Face yang terjal dan penuh es menambah kesulitan. Setiap langkah di zona kematian di atas ketinggian 8.000 meter semakin berat. Oksigen sangat tipis di ketinggian ini menyebabkan resiko hipoksia dan penyakit-penyakit lain. Hillary dan Norgay harus menghadapi cuaca yang tidak dapat diprediksi, angin kencang, dan suhu beku yang ekstrim. Mereka mengalami kelelahan yang luar biasa dan luka beku pada anggota tubuh. Tantangan terbesar mereka terjadi saat mencapai Hillary Step, sebuah tebing vertikal yang harus didaki sebelum mencapai puncak. Keberhasilan mereka di sini sangat bergantung pada keahlian mendaki dan kerjasama yang erat. Pada 29 Mei 1953, setelah perjalanan yang penuh tantangan dan bahaya, akhirnya Hillary dan Norgay mencapai puncak Gunung Everest. Mereka menghabiskan sekitar 15 menit di puncak untuk mengibarkan bendera dan mengambil beberapa foto. Keberhasilan mereka menjadi tonggak sejarah dalam dunia pendakian dan simbol kerjasama serta ketekunan manusia. Yang kedua, ekspedisi ke Kutub Selatan. Roald Amundsen, seorang penjelajah Norwegia, terobsesi untuk menjadi yang pertama mencapai Kutub Selatan. Ambisinya dipicu oleh keinginan untuk mengungguli penjelajah Inggris yaitu Robert Falcon Scott, yang juga berencana menuju kutub. Amundsen mempersiapkan ekspedisinya dengan sangat cermat, memilih tim terbaik dan anjing sled yang kuat untuk menarik sled mereka. Pada Oktober 1911, Amundsen dan timnya memulai perjalanan panjang dari basis mereka di Teluk Wales. Mereka menempuh jarak lebih dari 1.400 km untuk melintasi lapisan es yang luas dan dingin. Cuaca ekstrim dan suhu yang bisa mencapai minus 60 derajat Celcius, angin kencang, dan badai salju membuat setiap langkah mereka menjadi perjuangan. Mereka menggunakan sled yang ditarik oleh anjing yang terbukti sangat efektif di kondisi ini. Tantangan besar lainnya adalah menjaga kesehatan dan semangat tim. Cedera, kelelahan, dan kehilangan beberapa anjing sled menjadi bagian dari perjalanan ini. Mereka menghadapi masalah seperti radang dingin, kelelahan ekstrim, dan kadang-kadang juga ada perselisihan antar anggota tim akibat tekanan yang tinggi. Namun, Amundsen dan timnya tetap fokus dan tekad mereka tidak pernah goyah. Di sepanjang perjalanan, mereka mencatat posisi mereka dengan seksama menggunakan sextant dan alat navigasi lainnya untuk memastikan mereka berada di jalur yang tepat. Pada 14 Desember 1911, setelah perjalanan yang melelahkan dan penuh bahaya, Amundsen dan timnya berhasil mencapai Kutub Selatan. Mereka menjadi yang pertama melakukannya, mengalahkan Scott yang tiba sebulan kemudian.
Keberhasilan ini mungkin nama Amundsen dalam sejarah dan menunjukkan bahwa keberanian dan tekad bisa mengatasi kondisi paling berat sekalipun. Yang ketiga, menjelajahi Amazon. Percy Fawcett, seorang penjelajah Inggris, terpesona oleh hutan hujan Amazon yang misterius dan kaya akan keanekaragaman hayati. Ia terobsesi dengan legenda kota hilang atau City of Sea yang dipercaya berada di dalam hutan. Fawcett melihat ekspedisi ini sebagai kesempatan untuk menemukan sesuatu yang luar biasa dan mungkin lamanya dalam sejarah penjelajahan. Fawcett memulai ekspedisinya pada tahun 1925 dengan tim kecil yang terdiri dari putranya Jack dan seorang temannya, Raleigh Rimmel. Mereka memasuki hutan Amazon dengan semangat tinggi dan harapan besar, namun segera menghadapi tantangan besar. Hutan yang lebat dan medannya yang sulit membuat perjalanan ini sangat berbahaya. Mereka harus berjuang melawan hewan buas seperti jaguar dan ular, serta penyakit tropis seperti malaria dan disentri. Fawcett dan timnya juga mengalami kelaparan dan kelelahan karena persediaan makanan mereka yang terbatas. Cedera dan sakit menjadi bagian dari keseharian mereka di hutan. Selain tantangan fisik, mereka juga harus menghadapi ketidakpastian dan bahaya yang tersembunyi di setiap sudut hutan. Selama ekspedisi, Fawcett mencatat setiap temuan dan petunjuk yang mereka temukan tentang kota yang hilang. Mereka berinteraksi dengan suku-suku asli yang kadang-kadang bersahabat, tapi juga kadang-kadang bisa menjadi ancaman. Ketidakpastian dan bahaya terus mengintai di setiap langkah mereka. Meski begitu, keindahan alam dan misteri yang tersembunyi di Amazon memberikan dorongan untuk terus melangkah. Sayangnya, Fawcett dan timnya menghilang dalam hutan Amazon dan tidak pernah kembali lagi. Kisah mereka tetap menjadi misteri hingga kini. Banyak teori bermunculan tentang nasib mereka, mulai dari serangan oleh suku asli hingga penyakit mematikan. Meskipun perjalanan ini berakhir tragis, keberanian dan petualangan Fawcett menginspirasi banyak penjelajah lain untuk mengeksplorasi hutan hujan terbesar di dunia ini. Kisahnya juga memicu penelitian lebih lanjut tentang peradaban kuno di Amazon. Yang keempat, menyelam di Palung Mariana. James Cameron, seorang sutradara terkenal dan pencinta laut, tertarik untuk menjelajahi Palung Mariana, titik terdalam di lautan. Sebagai seorang petualang dan inovator, Cameron melihat bahwa menyelam ke Challenger Deep sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi wilayah yang sangat sedikit diketahui manusia dan untuk berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Nah, pada 26 Mei 2012, Cameron memulai petualangannya menuju dasar Palung Mariana menggunakan kapal selam khusus yang disebut Deep Sea Challenger. Menyelam ke kedalaman lebih dari 10.000 meter, Cameron menghadapi tekanan air yang sangat tinggi, setara dengan berat ribuan ton pada tubuh dan kapal selam. Di kedalaman ini, kegelapan total menyelimuti, dan suhu air sangat dingin. Setiap pergerakan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari resiko kegagalan teknis dan cedera. Cameron tetap harus waspada dan fokus sepanjang penyelaman yang memakan waktu beberapa jam. Selama perjalanan, ia menemukan kehidupan laut dalam yang unik dan makhluk yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tantangan terbesarnya adalah untuk memastikan kapal selam yang ia tumpangi tetap berfungsi dengan baik di bawah tekanan ekstrim. Akhirnya Cameron berhasil mencapai dasar Palung Mariana dan mencatat namanya sebagai orang ketiga yang melakukan itu. Ekspedisinya ini memberikan wawasan ilmiah baru tentang kehidupan laut dalam dan menginspirasi lebih banyak penelitian. Yang kelima, ekspedisi Trans-Antartika. Ausland memulai ekspedisinya pada November 1996, menempuh jarak lebih dari 2.000 km melintasi Antartika. Perjalanan ini dilakukan solo dan tanpa dukungan, yang berarti ia harus membawa semua perbekalan sendiri. Suhu yang bisa mencapai minus 60 derajat Celcius, angin kencang, dan badai salju membuat setiap langkah Ausland menjadi lebih berat.
Setiap hari, Austin harus menghadapi kelelahan fisik yang luar biasa dan menjaga semangatnya agar tetap tinggi di tengah isolasi total. Bayangkan, gak ada siapapun yang bisa ngasih kamu support, dan gak ada siapapun yang bisa diajak untuk berbagi penderitaan pada saat itu. Ia juga kerap kali menghadapi cedera ringan seperti radang dingin dan luka. Tetapi ia terus maju dengan tekad yang kuat. Austin harus mendirikan tenda setiap malam untuk berlindung dari cuaca ekstrim, memasak makanannya sendiri, dan memastikan tubuhnya tetap hangat. Tantangan mental juga besar karena ia harus menjaga motivasi dan fokusnya tanpa ada orang lain yang bisa diajak bicara atau berbagi beban. Pada 18 Februari 1997, setelah perjalanan melelahkan lebih dari 64 hari, Austin akhirnya berhasil menyelesaikan perjalanan solo melintasi Antartika. Prestasi ini mengukir namanya dalam sejarah eksplorasi dan menunjukkan bahwa ketekunan manusia bisa mengatasi kondisi paling ekstrim. Ekspedisi ini juga memberikan wawasan baru tentang kemampuan bertahan hidup manusia di kondisi yang sangat berat dan pentingnya persiapan yang matang. Yang keenam, pendakian K2. Kalau kamu gak tahu apa itu Gunung K2, Gunung K2 ini adalah gunung yang terkenal karena memiliki tantangan yang ekstrim ketika kamu mencoba untuk mendakinya. Gunung K2 ini juga dikenal sebagai gunung liar atau wild mountain. Karena dikenal sebagai gunung liar tadi, ini justru menarik perhatian banyak pendaki, tak terkecuali Achille Compagnoni dan Lino Lacedelli, pendaki asal Italia, yang melihat pendakian ini sebagai kesempatan untuk mengukir nama mereka dalam sejarah pendakian gunung. K2 dikenal memiliki jalur pendakian yang sangat teknis dan berbahaya dengan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Pendakian K2 dimulai dari base camp di ketinggian sekitar 5.000 meter, menuju camp 1 dan 2 melalui gletser yang curam dan beresiko tinggi. Kemudian tantangan terbesarnya adalah the bottleneck, yaitu sebuah jalur sempit di dekat puncak yang dipenuhi oleh serak dan es yang tidak stabil. Compagnoni dan Lacedelli harus menghadapi badai salju, angin kencang, dan suhu yang sangat rendah. Mereka juga mengalami kelelahan fisik yang ekstrim dan resiko penyakit-penyakit lain. Cedera seperti terkilir, radang dingin, dan dehidrasi adalah resiko nyata. Pada suatu titik, cuaca buruk memaksa mereka untuk berdiam di tenda selama beberapa hari, sambil menghadapi ketidakpastian dan ketakutan. Pada 31 Juli 1954, akhirnya setelah perjuangan yang melelahkan dan penuh bahaya, Compagnoni dan Lacedelli akhirnya mencapai puncak K2. Keberhasilan mereka menjadi simbol keberanian dan kerjasama tim dalam menghadapi tantangan alam yang paling ekstrim. Pendakian ini membuka jalan bagi pendaki lain untuk mencoba menaklukkan K2, meskipun tetap dikenal sebagai salah satu gunung paling berbahaya di dunia. Yang ketujuh, petualangan di Gurun Sahara. Bertrand Piccard, seorang penjelajah dan penerbang asal Swiss, tertarik untuk menaklukkan gurun terbesar di dunia ini, yaitu Gurun Sahara. Ia ingin menguji batas kemampuan manusia dan teknologi dalam kondisi ekstrim. Jadi, pada bulan Februari 1999, Piccard memulai petualangannya melintasi Sahara dengan pesawat balon udara. Ia dalam petualang ini menghadapi suhu yang mencapai lebih dari 50 derajat Celcius, badai pasir, dan minimnya sumber daya air. Setiap hari, ia harus memastikan bahwa pesawat udaranya berfungsi dengan baik dan menjaga kesehatannya di tengah kondisi yang sangat keras. Tantangan mental juga besar, karena ia harus menjaga fokus dan ketenangan di tengah gurun yang luas dan sunyi. Piccard harus merencanakan setiap langkah dengan hati-hati, memastikan jalur penerbangannya aman, dan memantau kondisi cuaca terus-menerus. Setiap keputusan yang diambilnya bisa berarti perbedaan nih antara keberhasilan atau kegagalan. Tapi akhirnya Piccard berhasil menyelesaikan perjalanan melintasi Sahara dengan pesawat balon udara. Ini menunjukkan bahwa inovasi dan ketahanan bisa menghadapi tantangan alam yang paling ekstrim sekalipun. Itu dia tadi 7 ekspedisi luar biasa yang pernah terjadi.
Setiap ekspedisi, setiap petualangan mengajarkan kita untuk tetap percaya pada kekuatan tekad manusia. Ekspedisi yang mereka lakukan mungkin sangat berbahaya, baik bagi diri mereka sendiri ataupun bagi orang-orang yang ada dalam satu tim bersama mereka. Tapi hasil dari ekspedisi mereka itu membawa pengetahuan baru dan juga inspirasi bagi kita semua. Siapa yang tahu, mungkin salah satu dari kalian adalah penjelajah berikutnya yang akan mengukir sejarah. Seperti biasa, tim Mantra Dunia mengucapkan terima kasih bagi pendengar mantra yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious dan keep exploring. Pendengar mantra. Bye-bye.